Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Horas. Majua-jua. Itu bahasa surga dari Medan. Terima kasih Pak Gembala, Pak Tarigan dan Ibu. Beberapa hari yang lalu saya tiba-tiba ditodong untuk melayani hari ini, ya. Tapi karena Pak Tarigan yang menelepon saya tidak bisa tolak. Karena Pak Tarigan ini orang tua rohani kami sejak tahun 80-an sudah kenal beliau sebelum saya menikah. Jadi saya walaupun sebenarnya kemarin sore kami melayani di Puncak dan sebentar malam melayani lagi di Puncak. Tetapi karena beliau ini yang mengundang, saya bilang apalagi sekarang ada wush. Jadi hanya 1 jam pulang pergi, ya bolehlah saya katakan. Jadi terima kasih Pak Tarigan, walaupun di tengah-tengah kesibukan kami. Iya, senang juga rindu lihat Bapak Ibu dan senang lihat Bapak Ibu terus semangat untuk jiwa-jiwa. Umur yang panjang, tadi pagi kami lewat rumah Pak, olahraga jalan kaki lewat rumah di situ. Jadi senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semua di sini, ya. Bapak Ibu suami istri di sini saya lihat ada yang sudah rambut putih, rambut hitam, setengah putih, ada yang juga umur jelita, jelang 50 tahun. Ada yang anak muda, remaja tadi yang di sini di depan, puji Tuhan. Rumah Tuhan itu memang harus ada dari bayi sampai opung-opung. Itu rumah Tuhan yang sehat. Jadi kalau orang tua saja sekarang seperti di Eropa tuh, seperti di Australia itu hanya opung-opung yang pergi ke gereja. Anak muda kagak ada lagi yang pergi ke gereja, ke pantai mereka bermain. Tapi di sini saya lihat ada anak kecil, ada opung-opung juga. Itu gereja yang melayani juga. Dari mulai anak kecil. Juga dari anak kecil sampai opung-opung. Itu gereja yang sehat. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita perkenalkan diri kita dulu mungkin. Sudah kenal rasanya. Berapa kali kita kemarin. Tapi enggak apa-apa ya. Istri saya, suami yang baik kasih istri dulu. Nama saya Marilinda Sumbayak. Saya Jaliaman Sinaga. Kami menikah belum lama. Baru berapa tahun ya? Jalan 39 tahun. Belum lama dibandingkan Pak Tarigan, sudah berapa tahun tuh ya. Baru 39 tahun Tuhan dikasih. mengaruniakan 3 orang anak, yang pertama perempuan, kedua wanita, yang ketiga cewek. Kemudian dikasih 4 cucu, yang pertama si Ucok, yang kedua Baby Boy, yang ketiga si Ajo, dan yang keempat. Apa itu? Yang keempat, Mas. Siapa? Lupa nama cucunya. Mas Kenan. Ya, yang pertama, kedua Marpaung, yang ketiga, keempat Ambarita. Jadi semua laki-laki. Tapi kami berdua yakin apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Ya. Oleh kemurahan siapa Tuhan. Di sini yang hadir suami istri? Coba angkat tangan, yang hadir suami istri. Wah. Nah, puji Tuhan. Boleh katakan, bapak-bapak coba lihat istrimu sebentar. Coba lihat, katakan, engkaulah pemberian Tuhan yang terbaik bagiku. Katakan 2, 3. Ayo Bu. Ibu-ibu juga lah supaya 1-1 jangan 1-0. 1-1 ayo Bu. Engkau adalah pemberian Tuhan yang terbaik dalam hidup aku. Sungguh? Iya. Oh ya sudah. Perlu ditanya juga loh. Karena aku bisa seperti ini karena ada kamu. Iya. Saya juga bisa seperti ini karena ada kamu. Iya. Walaupun saya ini Sinaga ini masih banyak kekurangan. Oke, jadi kita bersyukur dan kita harus yakin anak-anak kita juga. Walaupun bagaimanapun keberadaan anak kita, itu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Mau bagi Pak Tarigan? Ya. Jadi, puji Tuhan, Tuhan memberi beban dalam kehidupan kami, dalam pelayanan, untuk melayani banyak keluarga-keluarga, mulai dari pranikah, pasca nikah. Dan dalam periode GBI Parubin kali ini, kami dipercayakan sebagai Ketua Biro Pernikahan. Jadi kita melayani nanti sore juga ada leader marriage camp untuk pendeta-pendeta yang ada di Sentul, di Bogor, di Puncak. Yang diadakan oleh BPD GBI Banten. Ya. Kita beri kemuliaan Tuhan. Jadi karena keluarga itu penting. Orang dunia aja bisa berkata, harta yang paling berharga adalah keluarga. Dunia aja bisa berkata demikian. Ibu-ibu, harta yang paling penting itu bukan berlian kita. Bukan emas kita. Tetapi anak kita, pasangan kita, keluarga kita. Orang-orang Medan tuh paling suka emas. Iya ya. Berlian gitu, aduh kalau pesta itu suka ngetang. Tapi memang wanita paling suka, bukan hanya di Medan ya, di mana-mana suka ya. Apalagi kalau suami kasih berlian, wah paling senang itu. Tapi harta yang paling berharga adalah keluarga. Kenapa? Karena Tuhan sangat peduli dengan keluarga.
Allah menciptakan keluarga pada hari yang ke-6. Bukan hari pertama, bukan hari kedua, bukan hari ketiga. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh satu keluarga. Makanya hari pertama, hari kelima, baru hari ke-6. Everything is Ready. complete. Apa yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa sudah ada. Jadi anak-anak muda memang harus kerja dulu baru menikah. Kalau enggak, belum bekerja jangan menikah. Tetapi jangan terlalu mikir, nanti gimana anak kita belum nikah, belum ada pacar juga. Saya enggak mau nikah, sekarang untuk bayar TK aja mahal. Belum nikah itu overthinking. Percayalah kalau engkau melangkah langkah pertama, God will lead you for the second step. Amin. Yang percaya katakan amin. Kami baru diskusi berdua karena kami panggil keponakan kami juga, pria nih. Ya, sudah agak umur sudah agak kepala 3++. belum menikah. Belum menikah. Kami ya sharing-sharing. Kita tidak menggurui, tapi kita sebagai orang tua cerita-cerita saja. Tapi akhirnya dalam perjalanan kami ya setelah ngomong sama dia kita bilang, orang zaman dulu ya kita itu ya kayaknya belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya apa-apa, tapi modal cinta aja berani untuk. Bukan modal cinta. Ya. 4 huruf, model 4 huruf. Oh, ya. I-M-A-N. Iya, tapi ada Iman. cinta dong, cinta dulu. Ya cinta juga. Kita berani melangkah. Sekarang anak-anak sekarang pekerjaan udah Sudah mapan. rumah sudah ada, mobil sudah ada. Rumah ada, tangganya kagak ada. Tidak ada. Iya, rumahnya ada, tangganya ada. Jadi ya. gak jadi rumah tangga. Jadi rumah doang. Iya, rumah doang. Padahal firman Tuhan jelas. Tidak baik laki-laki itu sendiri. Jadi yang belum nikah jangan pernah doa, Tuhan apakah engkau kehendaki aku menikah. Itu doa yang keliru. Karena desain Allah untuk setiap laki-laki untuk menjadi lebih baik harus ada seorang wanita yang menjadi penolong di dalam hidupnya. Jadi Jaliaman Sinaga maksimal karena ada Linda Sumbahyat. Jadi saya seperti walaupun bukan berarti saya sudah semuanya oke, enggak. Pasti tidak ada pribadi yang sempurna. Masih dalam proses. Nanti kalau kita sudah diwisuda sama Tuhan, wisuda. Rest in peace di Son Maradian. Itu sudah. Jadi terus masih dalam proses, masih dalam proses. Jadi kita harus mengerti keluarga itu adalah isi hatinya Tuhan. Keluarga itu sesuatu yang sangat penting di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan anggap penting itu harus penting bagi kita. Karena itu kita harus concern dengan keluarga kita. Kita harus peduli dengan keluarga kita. Buktinya sebelum kita kesini, sebelum pelayanan kemarin, 2 hari kita MC ya. Iya MC, ngomong cucu. Itu pelayanan loh. Jadi jangan pikir. Karena papa mamanya nelpon, Andy dan Aca. Itu mantu saya, Andy Ambarita ya. Mam, saya mau ke Bali. Ada acara suami istri. Wah kami kan bagian suami istri. Oke bagus, pergilah. Kami akan jaga cucu. Pergi. 3 hari 2 malam. Pergi. Kami jaga cucu ya. Jaga cucu. Karena apa? Itu lebih penting juga. Apa artinya misalkan pelayanan kita diberkati. Pelayanan kita berhasil, tetapi keluarga berantakan. Tuhan tidak kehendaki. Apa yang kita buat di rumah kita, itu setara dengan pelayanan kita. Amin. Jadi kadang-kadang saya pelayanan pagi gitu. Pak, sore pelayanan kemana? Ada enggak? Di mana Pak? Di rumah. Loh, kok di rumah? Ya, pelayanan sama-sama anak itu di rumah. Oh, begitu ya. Oke. Jadi, kenapa setelah menikah, artinya pernikahan itu membuat pria maksimal? Ini Alkitab mencatat, sebelum Adam ada penolong, pekerjaannya Adam itu kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok tea blung. Kasih nama-nama binatang. Walaupun itu mega proyek, katakan mega proyek. Tanpa ada satu gadget, waktu itu belum ada. Tetapi Tuhan ciptakan otaknya Adam, mengingat semua nama-nama binatang di air, di darat, di udara. Itu mega proyek. Tapi Tuhan mau lebih lagi dikasih penolong. Supaya go to the next level. Menguasai seluruh ciptaan alam semesta. Wow. Setelah ada Hawa. Karenanya Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Makanya dunia ini aja selalu berkata, di balik keberhasilan seorang pria, ada seorang penolong. Ada seorang wanita. Bukan 2 orang loh ya. Halo. Halo. Bukan 2 orang ya. Yang setuju katakan yes.
Katakan suami-suami, hanya satu orang. Amin. Loh kok perempuan kok ikut yang ngomong? Oke, kita ke topik kita Oke, nih belum loh. kita ke topik kita dulu. Masih pendahuluan ini Pak Tarigan udah semangat. Pendahuluan, tapi enggak apa-apa, rupanya kita satu roh. Jadi tadi pujiannya singkat supaya firmannya lama ya. Hari ini kita belajar bagaimana merawat dan menumbuhkan cinta. Bagaimana di dalam membangun dan merawat keluarga cinta. kita. Karena ternyata kita menikah itu dasarnya ya memang percaya sama Tuhan. Tapi perlu cinta. Iya. Jangan menikah tanpa cinta. Nah, Siapa itu di sini yang punya sepeda motor dan atau kalau tidak sepeda motor atau punya mobil, coba angkat tangan. Yang punya sepeda motor atau mobil, coba angkat tangan. Ya. Ataupun yang pernah naik sepeda motor, kalau tidak punya sepeda motor, ayo angkat tangan. Maksudnya cuma sedikit. Udah. Kalau Bapak Ibu punya sepeda motor atau mobil, coba saya mau tanya, berapa kali dibawa ke bengkel? Cukup satu kali? Cukup dua kali? Kalau gitu berapa kali? Berkali-kali, bagus. Artinya apa? Sepeda motor atau mobil itu benda mati, tetapi perlu dirawat supaya bagus. Istri saya termasuk rajin membawa mobil ke servis berkala, ke merek yang itu lagi, mahal banget Bapak Ibu. Saya bertobat juga, karena saya pernah bawa ke bengkel ini, sudah belum sampai rumah 2 kali mogok. Jadi walaupun mahal tapi selalu bagus. Ya. Ya. Jadi perlu Artinya perlu dirawat. Kalau benda mati saja perlu dirawat. Cinta itu bukan benda mati. Cinta itu sesuatu yang hidup. Makanya orang Jawa bilang, tresno niku jalaran soko kulino. Karena sering ketemu, karena sering berjumpa, maka tumbuhlah benih-benih cinta. Biasanya kalau orang baru menikah, kadar cintanya itu. Wow, ibarat lampu 1000 watt. Yes. Panas. Katakan panas. Baru Sekarang nempel gini aja sudah. Nempel dikit, kesenggol dikit aja, Bandung milik kita berdua. Sudah nikah 5 tahun, 10 tahun. Pegang tangan pun tidak ada lagi yang hangat. Ya, jangan pegang-pegang aku. Kok ada yang ketawa? Kok ada yang tertawa? Pengalaman kali ya. Jangan pegang-pegang aku katanya. Ya, nanti kalau enggak istrinya mau dipegang, hati-hati loh ibu-ibu. Nanti dia pegang orang lain. Hati-hati. Karena kalau pas pegang dengan istrinya langsung apa? Langsung aturannya apa? Ngapiran. Apa? Kaku. Orang Batak bilang ngapiron. Apa ya bahasa Indonesianya aja? Kaku ya. Keram. Kalau dulu waktu mobil masih jauh, ayo sayang, ayo. Sudah kawin, udah jalan aja kau sendiri. Sudah gede-gede pun. Memang cinta tidak selalu diekspresikan dengan sikap seperti itu. Tetapi kalau kita memiliki cinta di dalam kehidupan kita, pasti ada ekspresi cinta di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kalau kita cinta sama seseorang, gak mungkin kita berkata-kata yang kasar dengan orang itu. Kalau kita cinta dengan pasangan kita, pasti kita pun berbicara dengan lemah lembut, dengan baik di dalam dirinya. Yuk next, kita baca dulu ayat firman Tuhan ini. Yuk kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Kasih adalah dasar dari sebuah pernikahan. Katakan amin. Ya, kita tahu bahwa ada 4 macam cinta. Setidak-tidaknya ada 4 yang ditulis dalam bahasa Greek itu. Bahasa asli PB ada 4 istilah, sebenarnya banyak tapi setidak-tidaknya. Yang pertama kasih agape, philia, storge, dan eros. Kasih agape ini kalau bahasa saya supaya gampang diingat itu izinkan saya menerjemahkan dengan kasih walaupun. Ya. Walaupun Anda dan saya berdosa, tetapi Allah mengasihi. Tetap mengasihi kita. Itu namanya kasih. Walaupun istriku sudah berkembang ke kanan dan ke kiri, tapi aku tetap cinta dia. Itu kasih agape. Walaupun rambut istriku sudah mulai memutih, tetapi kasihku tetap tidak berubah sama dia. Yang ibu juga bisa ngomong. Bisa ditambah ini. Walaupun suami saya susah kasih duit. Walaupun istriku berkarunia menghabiskan duit. Bisa ditambah terus. Jadi kadang-kadang orang berpikir pernikahan itu hanya eros. Kasih eros. Eros penting, tetapi bukan hanya eros. Yang menjadi dasar sebuah pernikahan haruslah kasih agape. Karena kasih agape itu yang kasih yang bisa menerima apa adanya. Bukan karena ada apanya. Ada apanya.
Tetapi seada apanya ya udah. Banyak orang bisa mengasihi karena ada maunya. Siapa di sini yang belum nikah? Coba angkat tangan yang belum nikah. Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Nanti STJ, status tak jelas. Oh ya lumayan, setengah-setengah. Oh lumayan, banyak ya. Siapa di sini yang mahasiswa ITHB? Angkat tangan. Puji Tuhan, ini mahasiswa-mahasiswa calon-calon pemimpin yang diberkati dan dipakai Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi artinya apa? Artinya Filia ada. filia ada. Artinya Storge itu ada. Eros sebagai ada. pertemanan. Ya. Storge karena hubungan darah. Hubungan darah. Eros. Itu suami istri. penting semua. Jadi artinya storge, artinya filia Ya. sebagai teman. Ya. Kalau kita sebagai teman kan kita jangan melukai hati teman kita. Namanya teman itu satu apa ya? Satu investasi loh. Kalau kita banyak teman itu itu banyak berkatnya. Ya. Jadi jaga relationship ya dengan iya. siapapun juga. Oke. Jadi kasih harus dibangun dan dipertahankan dalam Dalam sebuah sebuah pernikahan. pernikahan. Makanya perlu dirawat. Jadi dalam kita pernikahan empat ini harus ada. Jangan hanya berpikir, oh saya menikah hanya eros. No. Tapi dasar dari sebuah pernikahan harusnya agape. Karena kasih agape itulah kasih yang bisa menerima seseorang apa adanya. Bukan karena apa adanya, ada apanya. Ya. Ada udang di balik batu. Nah, tetapi kasih dalam pernikahan itu harusnya kasih Kristus yang menjadi dasar dalam hubungan suami istri. Lanjut. Next. Yuk kita baca dulu ini tadi. Maksud saya, yuk kita baca dulu. Bagaimana kita bisa merawat cinta di dalam satu Kita baca keluarga? bersama-sama. 1, 2, 3. Perlunya ada visi yang sama. Kita baca ayat ini. 2, 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum belum berjanji. Jadi perlu adanya visi yang sama. Katakan visi yang sama. Berjalankah 2 orang kalau tidak berjanji terlebih dahulu jika mereka sebelum berjanji? Tidak mungkin kan? Jadi perlu dalam pernikahan itu perlu ada visi yang sama. Kami menikah tahun 86. Istri saya itu punya teman, saya juga punya teman, tapi kita punya visi yang berbeda. Terpaksa kita Vaya con Dios, my darling. Kenapa? Tidak paham visi. Demikian juga istri saya. Sebenarnya kalau secara teori di atas kertas, kami tidak cocok menikah. Kenapa? Karena istri saya lahir di tanah Kanaan. Saya lahir di padang gurun, Pak Tarigan. Jadi orang padang gurun, ngerti maksudnya, nangkep kan? Padang gurun, tidak ada apa-apa. Di tanah Kanaan berlimpah-limpah susu dan madu. Orang yang diberkati dengan orang miskin. Tidak cocok. Tapi karena visi yang sampai sama. hari ini tempat kamu lahir itu nggak ada. Tidak ada di Google Map. sampai detik ini. Saking susahnya Bapak Ibu. Karena di kaki Gunung Simbolon sana. Istri saya sudah sekarang jadi Lahir tempat di Medan. opungnya sudah ibu kota kabupaten sekarang. Ya. Jadi teorinya ada cocok. Tapi karena visi yang sama. Katakan, visi yang sama. Same vision. Jadi anak muda pacaran, dengar nih yang anak muda tadi angkat tangan. Kalau ngobrol sebelum pranikah pacaran, jangan hanya nonton di kafe. Pernah enggak tanya, misalkan wanita ya, tanya cowok itu, ngomong-ngomong bang, tujuan hidup kamu apa ya bang? Pernah enggak? Kalau belum tahu tujuannya masih akan mau kawin. Aku mau deh, mau. Abang itu ganteng kali. Ya, kalau hanya modal ganteng, ya nanti kena air panas, hancur semua pernikahanmu. Harus tahu. Ketika saya tanya istri saya, ya, itu memang anak-anak muda, itu bagaimana Tuhan mempertemukan. Sudah pernah dengar enggak bagaimana love story-nya Pak Tarigan sama Ibu? Sudah pernah dengar belum? Oh, tuh. Sikit-sikit. Itu kalau kita dengar, saya amati ya, kalau love story setiap pertemuan bagaimana anak Tuhan itu, saya hanya bisa berkata, how great thou art. Luar biasa. Saya diperkenalkan oleh mertua sama istri saya, coba. Luar biasa kan? Jadi sudah sama mertua, dulu belum mertua tentunya. Sudah kenal baik. Jadi kalau sudah kenal baik sama orang tua dengan anak, urusan gampang. Tetapi bukan karena itu, karena Tuhan semua yang telah mempersiapkan yang terbaik. Tetapi perlu kita menyadari, kita mencari pasangan hidup itu harus satu visi. Itu benar.
Visi kami adalah untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, membangun kerajaan Allah. Itu visi kami. Tetapi visi ini juga bisa di apa ya? Dikembangkan. Apa istilahnya? Istilah digital sekarang. Di-update. Di-update ya. Memang membangun kerajaan Allah, tapi sekitar 15 tahun terakhir ini Tuhan update lagi, Tuhan berikan visi tetap sama, tetapi difokuskan membangun keluarga, difokuskan lagi pasangan suami istri. Nah karena itu mari, pacaran boleh. Walter Trobis penulis buku I Married You menulis minimum 1 tahun menikah, baru menikah setelah pacaran. Jangan cepat-cepat menikah kalau Baru belum kenal. Karena kenal. apa? Semakin saya tidak mengenal seseorang dan saya siap menikah dengan dia, itu akan lebih banyak membangun konflik, terjadinya konflik. Tapi semakin saya kenal seseorang, ketika saya masuk dalam pernikahan, itu akan mengurangi konflik di dalam pernikahan. Karena kita kenal, lebih kenal dia. Kami pacaran selama 4 tahun sebelum menikah. Tetapi setelah menikah, waduh banyak kaget-kaget saya. Maklumlah orang Padang Gurun sama orang Tanah Kanaan. Orang Tanah Kanaan tuh kalau belanja, beli sana, beli sini, beli. Sampai hari ini. Nanti saya buka kulkas, ada busu, apel, ada roti, sudah jamuran. Kalau orang Padang Gurun lihat itu, nangis. Di Padang Gurun tidak pernah ada makanan sisa. Tetapi masa gara-gara satu apel busuk saya bekelahi. Akhirnya apa? Ya sudahlah, memang Tuhan sudah berikan istri saya bagi saya demikian. Sudah terima. Sama buat saya juga menikah dengan orang Padang Gurun, pergumulan. Terutama soal keuangan. Dulu kalau minta uang sama papa saya, kalau minta 500.000 dikasih 1 juta. Menikah sama si naga. Tahun 79 saya masuk UI, papa saya bangga banget. Mau beli buku, enggak Pak, dibayarin. Dulu kita kuliah kan dibayarin, cuma beli buku aja. Jadi kalau bilang mau beli buku, itu papa saya kasih uang banyak-banyak. Pas nikah sama dia, Pak, uang belanja habis. Ditanya dulu proposalnya. Apa aja yang mau dibeli? Katanya, aduh, masa mesti disebutin cabai, bawang, tomat. Mesti gitu. Ya ampun, aku bilang. Tapi karena cinta, siap menerima apa adanya. Bukan karena ada apanya. Kita sama-sama bergumul, tetapi karena ada Kristus, maka kita tetap bisa eksis sampai hari ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi proses pernikahan untuk menyatakan kita itu bisa kuat dan harmonis, bahagia. Salah satunya adalah Anda siap menerima pasangan Anda. Dimulai dari masa pranikah. Kalau Anda tidak siap menerima pasangan Anda, maka yang terjadi itu konflik. Tapi kalau saya menerima dia apa adanya, maka itulah kebahagiaan di dalam pernikahan. Banyak para wanita ingin mengubah pasangannya. Mestinya lu itu ya Beb seperti suami tetangga itu lu. Kamu itu ya maunya itu seperti istri itu, teman saya itu. Tidak bisa. Saya tidak bisa rubah istri saya. Boro-boro istri saya yang tidak ada DNA saya. Anak saya pun saya tidak bisa rubah. Tapi yang bisa saya rubah, I can change my expression. Ekspresi saya, respon saya bisa rubah. Halo, setuju? Jadi kalau suami-suami mau rubah istri, nanti sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita stres terus. Betul enggak? Kalau sudah stres Bapak Ibu, penyakit mah datang, darah tinggi datang. Tetapi kalau kita ya sudahlah, saya tidak bisa merubah istri saya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dinikmati. Saya ada satu cerita pasangan suami istri. Ini murid kita ya. Kemudian dia kuliah itu waduh berat. Sampai jualan. Tapi akhirnya puji Tuhan dia diberkati Tuhan. Sekarang jadi seorang pengusaha. Dia bilang, Eda katanya, saya itu ya di kamar saya sudah kasih tahu sama itonya Eda, kalau pulang dari kantor, pulang dari kerja, tolong itu pakaian kotor itu taruh di kotak tempat box pakaian kotor. Tapi sampai hari ini nggak bisa dia lakukan. Udah ku taruh dekat sama gantungan baju, tetap dia gantung di atas. Kenapa? Karena dulu dia petani. Setiap pulang kerja dia bilang, karena itu kan kalau petani kan setiap pulang kerja bajunya selalu diapain? Digantung.
Besok mau kerja, pakai Pakai lagi lagi. baju itu. Habis kerja, gantung, dia bilang. Capek aku ngomongin, udah aku beli box di bawahnya, kagak dia balik-balik. Sekarang aku nggak mau rubah dia, aku enjoy. Gimana caranya enjoy, Eda? Kulihat, aku mau tahu suamiku udah pulang apa belum. Kulihat aja, oh bajunya belum ada, berarti belum datang. Mereka gini, anak-anak tanya, Ma, papa udah pulang belum? Lihat aja bajunya ada di gantungan gak? Oh ada Ma, oh ada, itu berarti cari aja, ada di rumah. Enjoy. Daripada kita tiap hari marah-marah, tiap hari ngomel. Akhirnya kita nggak mengalami sukacita di dalam pernikahan kita. Cepat tua kalau kita marah-marah. Ini Sinaga ini awalnya ini suka marah-marah terus ini. Sinaga kan orang Batak itu apalagi Sinaga. Nggak bisa salah. Sinaga bonor katanya. Semua harus benar. Ya nggak mungkin semua kita benarkan kan. Tetapi kalau kita terima. Terima. Kita juga happy. Mencoba kita melihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin saya hanya melihat dari satu sisi, tapi coba saya lihat dari sisi sebelah kanan. Itu namanya mencoba melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, kita suka konflik. Ingat aja ini baik-baik. Karena Tuhan sudah memberikan seseorang dalam hidup kita, pasti itulah yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Yang ketiga. Yang berikut. Setelah adanya visi, maka yang kedua, yang berikutnya adalah next, ya. Beberapa elemen cinta yang perlu kita, ini salah ini ya. Beberapa elemen cinta yang perlu kita lakukan. Ya, nomor satu. Yang pertama itu pentingnya komitmen. Jadi, menikah dengan orang yang kita cintai, menikah dengan orang yang tepat, menikah dengan orang yang sungguh-sungguh kita yakini, itu langkah awal yang bagus. Tetapi bagaimana mempertahankan sebuah pernikahan dibutuhkan sebuah komitmen. Artinya lebih tegas lagi, menikah dengan modal cinta tidak cukup. Cinta kan sudah bagus, bagus sekali. Tetapi dengan cinta saja tidak cukup, tetapi perlu namanya komitmen. Komitmen itu apa? Siap untuk mempertanggungjawabkan dan mempertahankan apa yang sudah kita putuskan. Itu namanya komitmen. Susah atau senang, sulit atau seberat apapun, kita tetap yes, saya tidak akan lari dari keputusan saya. Itu namanya komitmen. Orang yang dewasa itu mampu membuat sebuah komitmen di dalam kehidupannya. Karenanya untuk masuk dalam pernikahan dibutuhkan sebuah kedewasaan. Apalagi kedewasaan di dalam Tuhan. Karenanya kalau kita mau lihat hubungan pernikahan yang harmonis adalah suami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, istri bertumbuh di dalam dewasa di dalam Tuhan, maka seperti segitiga, kalau suami menuju kepada Tuhan, istri menuju kepada Tuhan, maka gampang untuk menyatu. Tetapi kalau seseorang tidak bertumbuh di dalam Tuhan, maka konflik-konflik bisa terjadi di dalam pernikahan mereka. Tetapi kalau kita terus punya kerinduan, saya mau bertumbuh di dalam Tuhan, saya mau terus naik, saya mau semakin dewasa di dalam Tuhan, saya mau untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Maka bukan hanya engkau yang mengalami kebahagiaan, pernikahanmu pun akan bahagia. Komitmen itu ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Tidak ada waktu cukup untuk menguraikan satu persatu, tetapi secara cepat aja. Pertama, komitmen untuk diri sendiri. Yes. Paulus berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Kita jangan egois. Ya. Kenapa hancur pernikahan? Akar daripada segala-galanya itulah egois. Penghancur pernikahan yang paling besar adalah egois. Coba kalau kita beda konflik. Coba kita tes dulu yuk. Suami istri ingat dulu ya. Kira-kira yang lebih rohani ini siapa ini? Suami atau istri? Ada pertanyaannya Pak, ada pertanyaannya. Pak Tari, ada belum rendah ini. hati Pak Tari. Ada ini, ada kuisnya ya. Kuisnya gimana? Jujur ya, jujur. Kira-kira siapa yang lebih rohani dan lebih rendah hati? Pasti dalam perjalanan pernikahan kita bisa terjadi konflik ya. Bisa terjadi gesekan, jengkel, kesel, diem, sebel. gencatan senjata mungkin beberapa menit, tapi jangan sampai beberapa hari loh. Ya. Kenapa sih masih bisa terjadi konflik? Karena kita ini daging dan kita ini manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi ingat, natur dosa itu masih ada. Jadi ketika kita ada konflik ya, siapa yang lebih sering dan lebih banyak mengawali percakapan?
Suami atau istri? Yang lebih banyak mengawali percakapan ketika terjadi konflik, itulah yang lebih rohani dan lebih rendah hati. Suami atau istri? Oh bagus, ada yang bilang suami, ada yang bilang istri. Itu sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Bagus. Kita sekarang mari berlomba-lomba. Kita mau berkata, ayo suami, istri katakan, ayo sama-sama pegang dadamu dengan taruh tangan kananmu. Saya mau lebih rohani, katakan. Saya mau lebih rohani. Saya mau lebih rendah hati. Saya mau lebih rendah hati. Amin. Tuhan, kau dengar apa yang mereka ucapkan. Kenapa orang tidak mau rendah hati ketika konflik? Karena egois Bapak Ibu. Masa saya terus? Saya kan kepala ini di kantor. Saya ini bos di kantor. Dihormati kalau saya datang dari security aja. Selamat pagi bos. Sementara saya pulang ke rumah dicuekin aja. Udahlah besok-besok enggak usah pulang lah saya ke rumah. Tapi kalau tidak egois ya, kasih agape, ingat. Walaupun kadangkala istriku cuekin saya tetap care sama dia. Kembali, kasih walaupun. Oke, terus waktunya terbatas. Jadi, komitmen pada keluarga. Jadi penting komitmen untuk diri sendiri dulu. Lihat diri sendiri ya. Iya. Apakah saya ini bertumbuh gak di dalam Tuhan? Apakah saya orangnya cuma menuntut sama pasangan? Saya sendiri gak pernah memberikan kasih. Saya sendiri orangnya terlalu keras. Nah itu, kalau orang banyak mengevaluasi diri, maka orang ini adalah orang yang gampang untuk dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan. Komitmen pada keluarga. Biasanya kalau kita membaca Efesus 5, langsung itu memang dalam teks yang terjemahkan oleh Lai, supaya gampang dimengerti, itu langsung ayat 22. Hei istri, tunduklah pada suamimu. Waduh, itu rasanya istri-istri banyak yang kaget itu. Tapi kalau saya baca ayat itu, saya baca mulai dari ayat dari atas. Teristimewa mulai 19. Dikatakan di situ, hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kalau sudah penuh dengan roh, dikatakan baru ayat 20. Mengucap syukurlah senantiasa. Kalau kita sudah dituntun roh, kita bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk istriku Tuhan. Walaupun dia berkarunia menghasilkan duit Tuhan. Engkau berikan saya karunia untuk mendatangkan duit Tuhan. Kita bersyukur, katakan. Amin, suami-suami. Bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami. Walaupun semuanya mungkin belum seperti yang kami rindukan. Bersyukur dulu Bapak Ibu, jangan hanya kekurangannya aja, kalau setiap bagus keluarga tuh punya pergumulan kalau masing-masing. dia lulus cum laude, siapa dulu dong bapaknya? Tapi kalau ketika dia gagal, bisakah kita berkata, "Nak, you are still my daughter." Engkau adalah tetap anak perempuanku. You are still my son. Walaupun kau gagal, walaupun kau narkoba sekalipun, misalkan apalah kejahatannya, engkau adalah tetap anakku. Dan jangan lupa peluk dia. Peluk dia. Nah kita orang-orang Sumatera Utara ini khususnya, kita kadang-kadang kurang mengekspresikan kasih kita. Kita berkata kan, saya sudah banting tulang, banting pintu, ini kan karena saya cinta anak. Saya sekolahkan dia di sekolah yang terbaik. Saya kasih, tapi apakah kita pernah berkata, kurang ngomong dari hati ke hati. Pernahkah kita berkata, anak koki doha moraon diau. Sering, bagus. Tapi bukan hanya anak. Anak kita sayang, tetapi harus prioritas. First priority, not your son, not your daughter, but your spouse. Bukan, prioritas pertama bukan anak perempuan, bukan anak laki-laki. Apalagi orang Batak, harus anak laki-laki. Saya enggak kebetulan ini dikasih semua si butet. Anak bang saya yang nomor 4 dikasih semua si ucok. Kok saya yang kebagian semua perempuan? Tapi saya percaya Tuhan punya maksud yang tertentu. Supaya saya sebagai hamba Tuhan belajar bersyukur. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah itu tadi, mungkin kita tidak bisa habis. Nanti lain kali aja ya Pak Tarikan dihabisin. Ini banyak panjang ceritanya ini. Ya betul, tapi betul. Masih ini. Betul. Komitmen, ntar dulu saya selesaikan ini poin 2. Jadi ayat 20 tadi apa? Mengucap syukur. Baru ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Nah, kalau sudah merendahkan diri, gampang. Gampang minta maaf, gampang minta ampun. Aduh sorry tadi saya. Aduh di meja makan saya tadi kamu minta duit, saya lupa tadi pagi transfer. Aduh ternyata kamu penting ya. Aduh sorry. Cuma itu, gue udah nunggu-nunggu nih.
Aduh, sorry ya, sorry. Ya, Udah, ya, ya, sekarang udah, saya udah, transfer, udah. saya transfer sekarang. Kalau perlu dilebihin ya. Boleh lah, boleh. Oke, kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Baru ayat 22, ayat 22 baru dikatakan tunduk. Ya kalau sudah mengucap penuh dengan roh, diucap syukur, merendahkan diri. Untuk 22 gampang. Tunduklah gampang. Sampai nanti ayat 25, hei suami kasihilah istrimu, gampang. Karena sudah apa? Penuh dengan roh, mengucap syukur, merendahkan diri. Mengasihi. Tuhan katakan, hei suami kasihi. Bukan dikatakan, hei suami mengertilah. Kalau kita disuruh mengerti Pak, sampai Tuhan Yesus datang, kita tidak bekal mengerti wanita. Karena wanita itu antik and unique. Tanya, kenapa sayang kok, kelihatan kok mukamu kok kurang berseri-seri? Enggak ada apa-apa. Nuh, katanya mukanya enggak apa-apa, tapi mukanya enggak ini kan? Kan kita tanya lagi satu kali lagi, ada apa sih sebenarnya? Enggak ada apa-apa. Bingung enggak? Bingung kita kan. Karena wanita itu berpikirnya gini, lu itu ya udah lihat muka sedih gini pakai ditanya-tanya lagi. Karena apa? Saya memaksa suami saya seperti saya pakai perasaan. Saya pakai istri saya, pakai logika, enggak nyambung. Karena saya bilang enggak ada apa-apa. Dalam hatinya dia juga tetap tidak ada apa-apa. Tapi bingung. Gestur tubuhnya menunjukkan ada apa-apa. Tetapi mulut bibirnya katakan enggak apa-apa. Bingung enggak? Bingung. Apa? Kenapa komunikasi? Tapi kalau saya boleh coba merasakan. Iya ya, coba istri saya ketika dia minta duit, saya tidak kasih. Kira-kira dia sedih enggak ya? Coba saya mulai belajar mengelola feeling. Coba perasaan, oh iya ya sedih juga ya. Berarti, wah ini ada apa-apa. Nah, jadi artinya kita mencoba mengerti, memahami. Perlu itu pergumulan. Nah, setelah komitmen, yang berikut ini, nah ini yang penting lagi nih ya. Bagaimana kita bisa merawat cinta, perlunya komitmen dalam pernikahan. Yang berikut next. Terus, maksudnya, ya. Ini dilewatin aja, next. Ya, siap mencintai. Harus siap terluka. Karena terluka adalah bagian dari cinta. Betul? Coba saya tanya sini yang sudah menikah, siapa di sini yang tidak pernah terluka sejak menikah sampai hari ini? Wah suami saya itu baik, ada nggak? Saya percaya sini semua orang jujur, termasuk kita berdua juga. Berarti sini semua alumni-alumni terluka. Jadi bahkan kadang-kadang bukan hanya sekadar alumni, cum laude. Tetapi ada Yesus, katakan ada Yesus. Makanya kan ada Yesus tetap eksis. Ya, kenapa saya terluka? Jadi kalau pacaran pun, ya kita harus jangan munafik. Kalau munafik, ya Anda tidak akan menemukan hubungan yang sebenarnya. Sebenarnya Anda luka, tapi Anda simpen aja. Nah itu nggak bagus. Tetapi kalau Anda terluka, ya jadi harus terbukti. Kalau memang cinta harus terluka. Jangan lanjutkan hubungan kalau nggak pernah ada konflik. Jadi artinya mencintai. Ya. Di dalam mencintai, kenapa kita Walter Trobis mengatakan minimum 1 tahun? Kita mengenal di dalam perjalanan 1 tahun, karena beliau itu adalah konteks Eropa, dia katakan 1 tahun 4 musim. Ya. Jadi dalam perjalanan 4 musim itu, dalam perjalanan pergaulan, bisa terjadi perbedaan pendapat. Ya. Biasanya semakin mulai dalam hubungan seseorang, makin dekat seseorang dalam hidup kita, mulai terjadi apa namanya gesekan. Ya, mulai terjadi gesekan. Tetapi dalam gesekan ini kita harus ingat, justru firman Allah berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan apa? Sesamanya. Justru gesekan itu terjadi untuk melatih kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Begitu juga ketika kita membangun satu relationship, kalau sampai nggak ada gesekan, saya percaya hubungan itu munafik. Jadi setiap bagaimanapun juga pasti ada terluka. Pria, kita semua diciptakan oleh Tuhan sebagai leader. Katakan leader. Ayo laki-laki semua berkata begini, I'm a leader. Satu lagi lebih kuat, I'm a leader. Jadi kalau leader bisa mengambil decision, bisa mengambil keputusan, itu namanya leader. Masa rektor tidak bisa mengambil keputusan? Ditanya sama ini wakil rektor, gimana ini bapak gini. Terserah. Mahasiswa tanya dosen, bagaimana ini? Terserah. Jadi laki-laki, misalkan kalau mesti dalam pacaran ini, bang, kita mau makan di mana? Terserah. Bang, aku rindu loh bang, kita pergi ada nonton film bagus itu. Film apa? Terserah. Aku rindu loh nonton Bruno Mars.
Oh ya? Tapi mahal tiketnya. Tapi enggak apa-apa lah, demi cintaku kepadamu. Untung gak terserah katanya. Jadi artinya kalau ada pria yang begitu, jangan menikah dengan orang itu. Halo wanita-wanita. Karena orang itu bukan leader. Mau enggak kamu menikah? Nanti ketika menikah, Waduh, engkau Pak, wanita. anak kita ini mau sekolah di mana ya? Terserah. Terus kita mau ngontrak di mana nih Pak? Kontrak rumah? Iya. Terserah. Semua terserah. Aduh repot. Nanti istrinya nyanyi. Mau dibawa kemana keluarga ini? Terserah. Jadi kalau nikah, jangan jadi mulai pacaran harus bisa mengambil keputusan. Tapi juga harus dikatakan, diungkapkan dengan lemah lembut. Ya. Misalkan makan, emangnya Dek kamu pengen makan apa? Pengennya suka makan apa? Gado-gado. Ih, saya suka gado-gado juga. Ih, berarti kita jodoh ya? Tadi kita makan gado-gado di sana ya. Dekat rumah Pak Tari kan ada jual gado-gado Pak. Jadi kami tadi pagi sudah beli gado-gado di situ. Jadi jodoh lah kita ini. Iya, ya. iya. Tas. Kalau lagi pacaran yang dicari ini persamaan. Persamaan. Tapi kalau sudah menikah, nyata kita itu berbeda. Kamu kalau suka jalan-jalan gitu kemana? Saya suka traveling. Kamu Traveling. juga traveling? Saya suka traveling. Wih, jodoh kita. Betul, tos lagi. Tapi kalau suka traveling, jalan-jalan Setelah kemana? menikah kami menyadari saya sukanya itu bangsanya gaya Lembang. Terus dulu waktu kami pacaran Jadi di apa, Surabaya, gunung? kami pergi ke Kenjeran. Di pantai Bapak Ibu, saya suka pantai. Saya cemberut kalau ke pantai. Kenapa? Karena saya suka menulis. Jadi kalau saya lihat itu pantai, sampai di ujung mata tidak terlihat, saya melihat kebesaran Tuhan. Ada inspirasi-inspirasi Tuhan kasih. Tapi itulah perbedaan. Jadi artinya bisa kita dalam pacaran, oh kamu suka ke gunung, ya sudahlah. Sebenarnya aku suka ke pantai, tetapi lain kali mungkin kita atur ya. Iya. Kali ini kita pergi ke gunung, next time kita pergi ke pantai. Perbedaan yang tidak bisa diterima, perbedaan yang tidak bisa disinergikan, itu adalah salah satu sumber konflik di dalam pernikahan. Kalau kita nyadarin adanya perbedaan kita, tetapi kita tidak aware, kita tidak mensinergikannya, kita tidak menyelesaikannya, maka terjadilah konflik demi konflik dalam pernikahan. Karena itu perbedaan itu harus disinergikan. Nah, karena bagaimana kalau kita sudah terluka? Bagaimana? Karena apa? Mencintai, terluka, harus siap mengampuni. Iya. Katakan mengampuni. Berapa kali? Alkitab katakan berapa kali? 70 kali 7 kali. Jadi artinya kalau itu 490 kali. Artinya kalau satu hari satu kali mengampuni pun itu masih sisa. Artinya unlimited forgiveness. Pengampunan tanpa batas. Jadi jangan pernah suami-suami berkatakan, Pak ini baru bulan September tanggal 15 saya sudah lebih berkali-kali. Ini terakhir sampai ketemu di Pengadilan Negeri Bandung. Itu bahasa dunia. Tapi bahasa Alkitab kembali kasih walaupun kau sering, kadangkala melukai hatiku, aku tetap mengasihi kamu. Itu namanya kasih walaupun, mengampuni. Mengampuni lebih sungguh, amin. Kalau mengampuni, bisa mengampuni, mengasihi, terlebih dahulu mengasihi. Jadi mengampuni itu kita hanya bisa kalau terkoneksi dengan Tuhan, ya. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita gampang mengampuni. Dan mengampuni itu kita belajar dari keluarga. Kalau kita sudah biasa mengampuni di dalam keluarga, di pekerjaan, di gereja, dimanapun kita gampang mengampuni. Saya mau kasih kesaksian kecil. Saya belajar mengampuni pertama di rumah karena saya belajar dari papa saya. Waktu itu saya tidak mengerti, tetapi saya melihat dan mendengar. Papa saya punya adik, tetapi ada perbedaan pendapat dan akhirnya papa saya dirugikan. Tapi papa saya, waktu itu saya berpendapat papa saya bodoh. Karena dia berkata, kita ini kan saudara. Kalau kamu memang ambil keputusan itu terserah. Kita ini saudara, jangan ada perkelahian di antara kita. Wah luar biasa. Baru berapa tahun, puluh tahun kemudian baru saya baca Alkitab. Rupanya bapak saya ikut Abraham sama Lot rupanya. Waktu itu saya masih umur di bawah 10 tahun. Saya berpikir waktu itu bapak saya bodoh.
Tetapi setelah saya mengerti bapak saya adalah orang yang cinta Tuhan. Artinya apa? Dimulai dari rumah. Kalau kita belajar melihat anak-anak kita, cucu kita, orang tuanya saling mengampuni, saya percaya spirit ini akan terimpartasi bagi anak-anak kita. Kita umumnya tidak pernah belajar bagaimana jadi bapak yang baik, betul enggak? Hanya kita belajar bagaimana jadi suami yang baik. Kita lihat bapak kita dulu. Saya tidak pernah lihat bapak saya memukul ibu saya, maka saya tidak pernah memukul istri saya. Jadi pernikahan Bapak Ibu hari ini itu gambaran pernikahan anak-anak kita kelak. Kalau kita merasa ada yang nggak beres dalam pernikahan kita, ayo kita bereskan. Kalau kita melihat pernikahan saya belum menjadi contoh buat anak-anak saya, ayo kita berjuang supaya pernikahan kita kelak menjadi contoh. Kami pun terus berjuang dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh melayani, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada masalah, tapi kami terus berjuang dalam hidup kami supaya pernikahan kami bisa menjadi teladan, sehingga kami bisa menjadi berkat dan bisa melayani keluarga-keluarga. Gak mungkin kalau hubungan kami gak baik, kami melayani keluarga, oh itu nothing, gak mungkin. Karenanya yuk kita berjuang. Dan satu lagi pesan sebelum menutup khotbah ini. Di keluarga itu butuh damai. Apa itu? Damai. Damai. Peace. Ada rasa damai. Jangan ada kemarahan. Kalau keluarga penuh dengan kemarahan, itu tempat untuk iblis ada di dalam rumah kita. Karena Yesus berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah daripadaku. Berarti di dalam kehidupan kita, Tuhan mau terutama dalam khotbah di bukit diingatkan zero anger. Jangan ada kemarahan. Kalau kita mau melihat rumah tangga kita diberkati Tuhan, karena apa? Kemarahan itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau Anda mau menyelesaikan masalah, duduk sama-sama, komunikasi dengan baik, diskusi dengan baik, jangan langsung temperaturnya naik. Waduh, itu enggak menyelesaikan masalah. Tapi yuk berjuang dalam pernikahan kita untuk yang namanya zero anger. Suami dan istri, orang tua dengan anak, orang tua dengan menantu, apalagi. Kita yang berbesan, ini siapa yang punya besan sini angkat tangan coba. Wah, saya belajar Pak, namanya ilmu perbesanan. Itu lain lagi. Maksudnya kalau kita dengan besan kita baik, baik, itu berpengaruh kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita dengan besan kita ada perang dunia ketiga, itu pun berpengaruh kepada anak dan menantu kita. Jadi kami pun mengupayakan, Baik walaupun adanya perbedaan pendapat, adanya masalah yang bisa terjadi, komunikasi, miskomunikasi. Tapi kami selalu mengupayakan supaya hubungan kami dengan besan kami ada di dalam hubungan yang harmonis. Dengan ipar-ipar, bahkan juga dengan apa lagi? Dengan menantu, itu bisa ada perbedaan pendapat. Istri saya dibesarkan dalam keluarga, kalau sakit sedikit beli obat. Waktu pacaran aja, saya sakit perut saya langsung dikasih obat. Ini, saya bilang ada cukup lah, enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Nah akhirnya itu karena kan kuliahnya di farmasi. Jadi sampai sekarang itu kalau kemana-mana itu, waduh itu satu kantong obat-obat semua Bapak Ibu. Tapi waktu anak pertama kami menikah, nah terjadilah satu drama yang melebihi drama Korea Bapak Ibu. Ya. Anak saya panas. Kalau tidak saya salah 38 atau 39. 38 setengah. Terus kami katakan, ayo bawa ke dokter. Nggak usah mah, tunggu besok aja. Kata mantu saya, waduh mula-mula dalam pikir, anakku nanti mati, sakit, panas dibiarin aja. Tetapi kami mengajarkan bimbingan pranikah, anak yang sudah menikah, kita sebagai orang tua melepaskan otoritas kita. Akhirnya Tuhan, mula-mula tidak gampang ini. Nanti kalau ada apa-apa, apalagi istri saya. Kalau saya mesti, ya, kita kan laki-laki mesti, ya 38 enggak apa-apa lah, biar aja, enggak apa-apa. Kalau wanita kan, aduh gimana nanti, nanti kalau sampai step gimana, aduh, banyak kan. Tapi ya udah belajar, terima kenyataan. Karena menantu juga sama seperti saya, tidak biasa bawa ke dokter. Apalagi dia seorang anggota. Waduh, makanan jatuh saudara, enggak apa-apa, belum 5 menit, dimakan lagi. Istri saya kalau makan jatuh, buang.
Saudara-saudara, beda. Tetapi ya, kita bisa beda pendapat. Tetapi puji Tuhan, kami walaupun berbeda pendapat, tetap kita memelihara hubungan yang baik. Harmonis. Jangan ada kepahitan, apalagi ada kemarahan. Yes. No anger. Kadang-kadang ini yang orang tua sama suami dan istri. Orang tua sama anak. Ada kadang-kadang saya pernah ketemu dengan seorang pria, anak muda. Dia kepahitan sama bapaknya. Saya tidak anggap lagi laki-laki itu bapak saya. Waduh, keras banget dia. Wah, itu parah itu. Bahkan juga ada orang tua saya tidak menganggap lagi anak itu anak saya. Karena ada kepahitan. Waduh, jangan terjadi. Jangan sampai terjadi demikian. Karena kalau kita marah sebenarnya itu merugikan kita sendiri Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, jadi ketika kita marah itu hormon-hormon dalam tubuh kita tidak lagi bekerja secara sempurna. Bapak Ibu. Darah kita itu pun denyut jantung kita pun duk. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Kalau saya lagi emosi dikasih langsung kode pinggang saya kaku Bapak Ibu. Jadi langsung dikasih, jadi kalau saya teruskan ya sudah. Terserah kamu aja kalau mau teruskan. Sebenarnya Tuhan ngomong begitu. Jadi langsung kaku itu. Kalau saya marah itu langsung kaku. Jadi harus peka ya. Jadi harus ini. Jadi kalau sudah mulai kaku pinggang, ini ngalah, ini sudah apa ini? Ibaratnya itu ampernya sudah merah itu harus kuning belum merah, masih udah kuning, udah turun. Harus hijau, balik lagi ke hijau. Jadi mari Bapak ya, Ibu. semua kita ada gitu, tapi kalau kita ingat zero anger. Penghancur pernikahan, kemarahan yang tidak terselesaikan. Kalau engkau mau lihat rumah tanggamu diberkati, kelola marahmu. Datang sama Tuhan. Karena apa? Bagi Tuhan setiap masalah bisa terselesaikan tanpa harus ada kemarahan. Katakan amin. Yuk mari kita. Mari WL maju ke depan semua. Main kita musik. naikkan pujian ini. Pujian ini sangat memberkati kami. Zero anger. Kita minta kasih Tuhan kembali memenuhi hati kita. Supaya keluarga-keluarga kita kembali dipenuhi dengan kasih ilahi di dalam kehidupan kita. Yuk kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian you ini. More than anything. I will never let you go. Mari kita dalam sikap doa, kita naikkan pujian ini. Kita datang sama Tuhan. You more than anything. You more than gold, more than anything, Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Dari depan sekali lagi, Lord, you more than anything. Lord, you more than anything. Engkau segalanya Tuhan dalam hidupku Tuhan. You more than gold, Melebihi apapun. more than anything. Lord, you everything to Siapakah kami? me. Siapakah aku ini Tuhan? I will never let you go, never ever let you go. Mari angkat hatimu. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Kasih Tuhan begitu
Mari buka hatimu. Yesus. Terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin kau berkata, aku sudah kering Tuhan. Aku sudah gak punya kasih itu lagi di dalam diriku. Tetapi Engkau tetap mengasihi aku. Kasih-Mu tanpa batas dalam hidup aku. Mungkin Engkau berkata, aku udah lelah Tuhan. Aku udah capek dengan masalah di dalam hidupku. Yang mengeringkan hidupku Tuhan. Oh kalau Engkau perlu lagi untuk dipenuhi dengan kasih ilahi. Dengan berkata, I will never let you go Lord. Saya gak akan lepaskan Tuhan dalam hidupku. Aku gak akan tinggalkan Tuhan dalam hidupku. Kalau ini doamu, angkat tangan kananmu sama Tuhan. Oh penuhi kami kembali Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kalau kami menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Oh penuhi, penuhi, penuhi. Balut hati yang terluka. Pulihkan hubungan kami. Pulihkan, pulihkan. Oh Your love is higher than the heaven. Terima kasih Your Tuhan. mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let I will never. I will never let you go, never ever let you go. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. I will never let you go, never ever let you go. Kalau kita sudah berkata sama Tuhan, I will never let you go Lord. Ada orang-orang yang Kau kasihi di kanan kirimu. Yang mungkin terluka juga. Yang kita nggak tahu. Tapi hari ini, waktu perkenanan Tuhan bagi kalian. Bisakah ketika I will never let you go, peluk dia, peluk pasanganmu, peluk anak-anakmu, peluk orang yang terdekat dengan engkau dan bisikan, I will never let you go. Aku gak mau Engkau pergi dari dalam hidupku. Engkau adalah orang yang aku kasihi. Engkau adalah orang yang aku cintai. Yes. Engkau adalah teman-teman aku. Engkau adalah rekan sepelayanan aku. Engkau adalah orang-orang yang berarti dalam hidupku. Mari kita naikkan pujian ini. Dan ketika I will never let you go, peluk dia. Peluk dia. Siapapun yang kau merasa untuk perlu peluk dia, peluk dia. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Yes. Your mercy is deeper, deeper than the Pengurapan earth. kasih turun tuh. Your Pengurapan, grace is wider, pengurapan kasih. wider than the ocean. Mari peluk pasanganmu, katakan. I will never let you go, never ever let you go. Your love. Your love is higher, Peluk anak-anakmu. Mari Bapak Ibu, peluk dia. Peluk pasanganmu. is deeper, deeper than Katakan, aku mengasihimu. your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Ya, sekali lagi, your love. Your love is higher,
Yesus, betapa besar kasih-Mu atas kami. Engkau telah mengutus dua hamba-Mu, Pak Sinaga dan Ibu. Kami sungguh merasakan Engkau yang bicara melalui mulut mereka. Tuhan, terima kasih, kami sambut Engkau. Kami sambut kasih-Mu, firman-Mu. Semua pasangan suami istri hari ini mengalami pemulihan karena kasih Allah melimpah dalam kami. Suami memaafkan istri, istri memaafkan suami. Suami istri akan berpelukan. Orang tua memeluk anak, mengasihi anak. Mengasihi saya terbesan. Terima kasih. Kami sungguh diberkati. Aku berdoa, biar Roh Kudus memeteraikan firman Allah yang kami dengar hari ini melalui kesaksian, melalui firman-Mu, sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda di rumah tangga. Inilah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Keluarga yang dipulihkan akan memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat hamba-Mu di sini. Pak Sinaga dan Ibu Tuhan, urapan-Mu 2 kali lipat tambahkan atas dia. Urapan baru atas engkau menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa ini. Rumah-rumah tangga akan dipulihkan oleh Engkau. Pakai yang mau untuk urapi dia, urapi lipat kali ganda. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sikir mana kata haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami memuji Engkau Tuhan. Engkau baik. Hari ini berkat langit terbuka, surga curahkan segala berkat surgawi. Semua kami di sini berkati. Saudaraku, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Allah Bapa yang limpah kasih karunia, mengarahkan wajahnya kepadamu, membuka tingkap langit diberkati engkau, di rumah, di ladang, di jalan. Engkau tidak akan kekurangan apapun yang baik dalam hidupmu. Anak cucumu diberkati. Damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menolong kau, menyertai kau, membimbing kau, menuntun kau dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, semua katakan amin.